Bandeng itu adalah berupa gerombolan, berupa kelompok. Diko susah mendapatkan bandeng yang sendirian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Lumpen Podcast, hari ini tamu kita istimewa, Pak Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Tengah dan juga Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu, hadir bersama Lumpen Podcast. Selamat siang Mas Pacul. Selamat siang Pak Manto. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu dalam rangka untuk mengulik tentang partai kita PD Perjuangan. Ini yang ringan-ringan dulu Mas Pacul, terkait dengan lambang partai kita, Banteng Moncong Putih dalam lingkaran. Filosofinya apa ini Mas Pacul terkait banteng? Lambangnya kok banteng, bukan kuda yang bisa lari cepat, kemudian tupai yang bisa meloncat-loncat. Ini mohon pencerahannya nih Mas Bambang. Iya, terima kasih Mas Manto. Di dalam setiap organisasi itu selalu ada yang namanya tata nilai. Itu namanya core value, nilai dasar. Tata nilai inilah yang menggerakkan, mendrive, menjadi prime mover daripada pergerakan organisasi. Itu yang namanya tata nilai. Nah, tata nilai ini nanti sebagai core ini menjadi inti daripada budaya organisasinya. Jadi inti budaya, core value-nya, tata nilai dasarnya. Ini akan keluar nanti dalam bentuk lambang, akan keluar dalam bentuk kesenian, akan keluar dalam bentuk artefak, akan keluar dalam bentuk warna, dan sebagainya. Jadi ekspresi dari core value itu bisa lambang, bisa slogan. Hari ini kita bicara core value PDI Perjuangan yang berwujud lambang. Jadi lambang ini, PDI Perjuangan ini lambangnya merupakan tata nilai dasar dari organisasi tersebut. Kalau tadi Pak Mas Manto bertanya, kenapa lambangnya bandeng? Kenapa bukan kuda yang kuat berlari? Yang setiap, mohon maaflah kalau kita bicara AC itu tenaga kuda berapa HP? Pompa berapa HP? Mobil berapa HP? Horsepower tenaga kuda. Nah, tata nilai PD sesungguhnya bukan pada tenaga. Jadi bukan kuda yang kita pilih. Kemudian kenapa bukan tupai yang ahli meloncat? Pindah sana kemari sangat lincah. Bukan kelincahan yang kita ambil. Tata nilainya termasuk kenapa bukan serigala yang itu ahli berburu. Tetapi lebih kepada gambar kepala bandeng yang dulu namanya gambar bandeng kemudian berubah menjadi kepala bandeng. Bicara bandeng ini adalah bicara pilihan. Lambang bandeng ini pilihan. Pilihan untuk merepresentasikan tata nilai dasar Pak Manto. Jadi bandeng ini menjadi simbol dari tata nilai dasar. Kalau core value-nya itu apa itu artinya itu? Core value itu tata nilai dasar. Nah itu direpresentasikan, itu yang menggerakkan kita. Tata nilai dasar yang menggerakkan kita. Kalau kenapa orang lebih suka berburu jabatan, itu pasti ada tata nilai dasar. Kenapa orang bersedia mati dengan bom bunuh diri, itu juga ada tata nilai dasarnya. Tata nilai dasar itu yang menggerakkan, prime mover, driving force bahasa mentereng-menterengnya. Nah, gambar bandeng ini tentu dulu dari sebuah kontemplasi para pemikir founding voter kita.
Bandeng itu adalah berupa gerombolan, berupa kelompok. Diko susah mendapatkan bandeng yang sendirian. Tupai sendirian banyak, kuda sendirian banyak, tapi bandeng sendirian bahkan nggak ada. Jadi ini untuk representasi bandeng itu berkelompok, itu berarti bandeng itu representasi binatang sosial. Kelompok. Jadi tata nilai dasar tadi kita sosial. Orientasinya sosial, bukan individual tapi sosial. Karena itu bagian dari sosiodemokrasi. Kan gitu loh. Sosiodemokrasi politik dan demokrasi sosionasionalisme. Kan gitu nih. Nah ini kenapa gambarnya bandeng tadi, lambang sebagai sebuah lambang sosial kelompok bandeng. Ini bukan celeng, ini bandeng. Nah, celeng sendirian, bandeng barisan. Ini nomor satu tata nilai kita barisan, bandeng, barisan, kerumunan barisan. Di dalam lingkaran bulat. Itu artinya apa? Artinya itu semangat kita sudah bulat. Warna dasarnya merah. Itu melambangkan semangat. Semangat berjuang yang sudah bulat waktu itu. Waktu itu semangat bulat. Kemudian mata merah. Mata merah ini adalah mata seorang yang marah. Marah terhadap apa? Bu Mega mengatakan marah terhadap ketidakadilan. Marah terhadap penindasan. Waktu itu kan kita ditindas. Ya. Marah. 32 tahun lebih. Marah terhadap penindasan. Tetapi marahnya tidak boleh ngamuk. Maka kita keluarkan moncong putih. Berkata-kata dengan baik. Ibu Ketua Umum pada waktu 98 Pak Harto diturunkan itu dihujat-hujat oleh rakyat, justru Ibu Ketua Umum kita memberikan contoh, keluar dari gedung Kecabon, gedung Pancasila, beliau perintahkan kepada kita semua itu jangan kau menghujat-hujat presiden. Itu loh, kau harus berkata-kata dengan baik. Oh, kita dilarang. Ibu harus berkata-kata baik, ya kita harus ikut. Gak lurus. Nih, jadi lingkaran bulat melambangkan semangat, moncong putih kata-kata baik, merah itu ketidakadilan, penindasan, marah pada itu. Begitu, Pak Manto. Siap. Terkait lambang bandeng. Dan PNI juga lambangnya bandeng tuh Mas. Dulu bandeng segitiga. Nah ini apakah PNI itu bagian dari kita? Sejarahnya maksudnya yang jelas kita lihat bahwa PNI ini adalah partai bentukan sang proklamator kita. Sama-sama tetap milih bandeng. Filosofinya juga begitu Mas. Sama. Jadi 4 Juli 1927 PNI dideklarasikan. Terus 10 Januari 1973 USI, kamarnya kita pilih bandeng. Karena di dalamnya ada core PNI. Jadi ini memang bagian daripada sejarah panjang PNI. Jadi rata-rata PNI dulu pengikutnya Bung Karno berkumpul di PD, apalagi representasinya partainya ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Maka ya disinilah kita. Siap. Ya gitu ya. Jadi ini PDI Perjuangan, kita selalu harus berjuang. Karena perjuangan itu tidak akan pernah putus. Karena yang cita-citakan adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai yang orang mengatakan dulu Trisila. Ini yang bagian daripada inti yang harus kita perjuangkan. Jadi rekan-rekan sekalian, Pak Manto dan seluruh rekan-rekan sekalian, kita mesti kembali kepada tata nilai dasar kita, yaitu tata nilai semangat bandeng yang selalu berpikir kepada pasukannya, merumput bersama, berpikir pada pesan. Kalau sedang kita selalu marah terhadap yang ditindas,
Kita marah kepada tiada, tetapi kata kita harus bagus. Artinya kita harus berjuang dengan benar. Saya kira begitu, Mas Manto. Mungkin ini kilasan pendek. Nanti suatu waktu kita boleh bertemu lagi. Iya, matur nuwun Mas Bambang. Betul. Jadi hari ini kita opening podcast Lumpen Podcast. Lumpen Podcast. Jadi mudah-mudahan nanti akan terus digunakan oleh para kader DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk bisa mengisi acara Lumpen Podcast dengan judul dan materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!